Hidup ini kan pilihan. Kita punya pilihan kok untuk mengizinkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau semuanya diizinkan masuk, ya susah dong. Seperti berita-berita baru yang semuanya bikin kita jadi cemas, takut, dan gelisah. Jadi membuat kita overthinking, semua kita paksa masuk dalam pikiran kita. Saat ini kita hidup di dunia yang permasalahannya makin kompleks. Rasanya tuh ya makin banyak yang harus kita pikiri hari-hari ini. Betul nggak? Karena itu kita harus bikin hidup ini jadi sederhana aja ya. Jangan dibikin menjadi ribet. Hari ini aku mau share sama kamu ada 7 tips bagaimana membuat hidup kita lebih sederhana. Yang pertama, pasang filter untuk pikiran. Segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita masuk lewat 2 media. Lewat mata kita dan telinga kita. Karena itu, apa yang tidak perlu kita lihat, nggak perlu kita lihat. Apa yang tidak perlu kita dengar, gak usah kita dengar. Kita mesti pasang filter untuk pikiran kita. Jangan semua-semuanya masukin aja ke dalam pikiran kita. Kita bisa stres, hidup kita jadi ribet. Hidup ini kan pilihan. Kita punya pilihan kok untuk mengizinkan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau semuanya diizinkan masuk, ya susah dong. Seperti berita-berita baru yang semuanya bikin kita jadi cemas, takut, gelisah. Jadi membuat kita lebih overthinking. Semua kita paksa masuk dalam pikiran kita. Tahu gak sih, gak semua hal perlu kita tahu. Betul gak? Pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Nonton film yang baik, baca buku yang baik, dan jangan sering-sering lihat toko-toko online. Sehingga membuat kita jadi tergoda untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita perlukan. Jangan sering-sering liatin postingan orang di media sosial yang jadinya membuat kita jadi iri. Gitu ya. Jadi mata kita harus melihat hal-hal yang baik. Jangan goda-godain mata kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lihat. Apa yang kita tidak lihat pasti tidak akan kita pikirkan. Pakai telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik. Seperti dengerin podcast yang membangun. Kemudian kita juga bisa dengerin musik yang membuat hati kita menjadi tenang. Dengerin perkataan-perkataan yang bisa menginspirasi kita untuk bisa lebih menjadi baik. Jangan sebaliknya, malah dengerin gosip, dengerin berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya itu malah membuat hidup kita jadi ribet. Jadi pasang filter untuk pikiran agar hidup kita jadi lebih simpel. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku dulu. Aku tuh dulu hobi banget nonton acara gosip. Hampir setiap hari dan gak pernah terlewatkan. Terus nonton acara-acara yang bikin aku emosi sendiri. Contoh seperti lihat berita tentang perselingkuhan di televisi. Dan aku juga sering lihat toko online, terutama baju-baju Bangkok. Dan itu selalu membuat aku ingin membeli ini dan itu, yang belum tentu aku pakai ya. Semua ini karena lapar mata. Dan aku ingin kelihatan show off aja.
Terus buka-buka Instagram, ya cuma lihat orang-orang yang pergi berlibur. Terus itu yang membuat aku jadi iri dan lain sebagainya. Nah, setelah itu aku sering disentil tuh sama suamiku. Dan dia berkata, hidup kok gak bermanfaat banget sih. Jangan sia-siain waktumu untuk hal-hal yang gak perlu kamu lihat. Itu gak akan bikin kamu maju dan tidak bisa berkarya. Awal-awalnya sih aku cuma dengerin doang, terus aku cuekin. Dan aku pernah bantah dengan jawaban, nah itu kan cuma hiburan aku di rumah biar gak merasa kesepian kalau kamu berangkat kerja dan anak-anak sekolah. Tapi itu semua malah membuat pekerjaan rumah tanggaku jadi berantakan. Dan aku cuma hidup dalam kesia-siaan. Waktu terus berlalu. Dan akhirnya aku mulai sadar, ternyata benar ya apa yang dikatakan suamiku. Emang awalnya susah banget untuk tinggalin hobi-hobi itu. Tapi aku pelan-pelan mencoba untuk merubah cara hidupku. Dan itu terbukti sekarang hidupku jadi lebih simpel dan enjoy. Aku sangat bersyukur sama Tuhan karena masih mau tegur aku dengan caranya. Memakai suamiku untuk tiap hari kasih masukan yang positif dan selalu mendukung aku. Nah, berikutnya tips yang kedua. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, gak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Dalam hidup ini gak mungkin kan kita gak ada masalah sama sekali. Pasti ada aja. Setiap hari kita dihadapkan berbagai jenis masalah. Mulai dari pasangan yang ngeselin, yang gak mau pengertian misalnya, atau anak-anak yang susah dibilangi. Rekan kerja yang ngeselin, terus bos yang banyak maunya. Belum lagi utang yang menumpuk. Sampai masalah-masalah yang sepele, lupa naruh barang itu di mana ya? Atau hari ini mau makan apa? Itu semua masalah. Jadi kita itu harus belajar untuk bisa memilah-milah masalah yang hadir dalam hidup kita. Ada masalah yang besar, ada masalah yang kecil, ada yang sebetulnya bukan masalah, tapi kita anggap itu sebagai suatu masalah. Nah, kita harus belajar untuk bisa mengkategorikan ini sebetulnya masalah apa sih? Ini masalah besar, masalah kecil, atau sebenarnya bukan masalah. Kalau misalnya kita menganggap ini masalah yang besar, jangan membuat masalah besar itu menjadi masalah yang makin besar lagi. Karena kita tidak memikirkan solusinya, jadi jangan overthinking, tapi segera mencari cara untuk menyelesaikan. Kalau kita menganggap masalah kecil, jangan membuat masalah itu dilebay-lebayin. Ya udahlah, masalah kecil dihilangkan saja. Contoh, kita lagi nungguin suami pulang kerja agar bisa makan malam bersama, tapi ternyata suami gak datang-datang. Aduh, udah bete dong. Lama banget sih. Udah jam berapa nih? Dari tadi udah kasih tahu untuk makan bareng, tapi kok belum pulang-pulang juga. Waktu suami datang, lalu kita tanya, kenapa sih kok lama banget? Terus suami jawab, jalanan macet banget loh. Ya udah, sama-sama udah tahu dong masalahnya apa. Ya macet itu. Makanya si istri tungguin lama dan si suami udah capek karena macet
masalahnya selesai. Yang penting kan udah ketemu dan bisa makan malam bareng. Tapi jangan malah dilebay-lebayin dengan cara diemin suami sampai 2 hari gak ngomong-ngomongan. Cuma gara-gara kesel-keselan, padahal itu bisa diselesaikan dengan segera. Itu hanya masalah kecil yang bisa segera diselesaikan. Kalau nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Seringkali nih, kita sering cari-cari masalah sendiri. Ngurusin urusan orang lain yang sebetulnya bukan urusan kita. Gosipin temen, orang yang tadinya deket sama kita, jadinya musuhan sama kita. Jadinya masalah baru buat kita. Udah, urusin masalah kita sendiri aja deh. Jangan bikin hidup jadi ribet hanya karena masalah yang kita cari-cari sendiri. Udah sederhanakan saja, kita kembali ke rumus yang tadi. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Untuk tips ketiga di video berikutnya ya.